seekor semut kecil bernama Simi bangun dari tidurnya. Ia menggeliat pelan di dalam sarangnya yang nyaman di bawah akar pohon besar, lalu keluar sambil membawa senyuman lebar. "Wah, harinya indah sekali. Ini waktu yang tepat untuk mencari makanan," kata Simi dengan semangat. Dengan langkah-langkah kecilnya yang lincah, Simi berjalan menyusuri tanah yang lembut, melewati rumput-rumput hijau dan kelopak bunga yang berjatuhan. Ia melambaikan tangan mungilnya kepada teman-teman semut lain yang sedang menyapu jalan kecil menuju sarang. Di kejauhan, ia melihat seekor kelinci melompat riang, dan seekor burung pipit sedang mandi di genangan air. Simi menghirup udara pagi yang segar dan tersenyum bahagia. Taman itu memang seperti dunia ajaib bagi Simi. Setiap sudutnya menyimpan kejutan baru. Kadang ia menemukan buah beri yang jatuh, kadang melihat capung yang sayapnya berkilau seperti pelangi. Hatinya selalu penuh rasa ingin tahu. "Apa ya yang akan kutemukan hari ini?" pikirnya. Dengan semangat penuh dan perut yang mulai lapar, Simi pun melanjutkan perjalanannya. Ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa. Hari di mana ia belajar bahwa kerjasama bisa mengubah segalanya. Saat berjalan-jalan di antara rumputan yang hijau, Simi tiba-tiba mencium aroma yang lezat. Harum sekali. Seperti bau roti," katanya sambil mengendus-endus udara. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti aroma itu. Ia melompati batu kecil, melewati daun-daun yang jatuh, dan terus berjalan hingga akhirnya, matanya membelalak lebar. Di hadapannya tergeletak potongan roti yang besar sekali, jauh lebih besar dari tubuhnya. Roti itu tampak lembut, kuning keemasan, dan menggoda. Ada remahan kecil yang jatuh di sekitarnya, seperti bintang-bintang kecil di langit malam. "Wah, ini harta karun," seru Simi kegirangan. Ia berlari-lari kecil mengelilingi roti itu sambil tertawa, seperti menemukan gunung emas. Simi mencubit sedikit bagian pinggirnya dan mencicipinya. Enak sekali. Ini pasti cukup untuk seluruh keluarga semut selama berhari-hari," katanya penuh semangat. Tapi ketika ia mencoba mengangkatnya, tubuhnya terguncang mundur. Roti itu sangat berat. Ia mendorong, menarik, menggulingkan, namun roti itu tidak bergerak sejengkal pun. Simi duduk terengah-engah. Ia melihat ke roti, lalu melihat tangannya yang kecil. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri," gumamnya pelan. Tapi Simi bukan semut yang mudah menyerah. Ia bangkit dan menatap roti itu dengan mata berbinar. "Kalau aku tak bisa sendiri, mungkin aku bisa bersama," pikirnya. Dengan langkah cepat, Simi pun berlari kembali ke arah sarang. Hatinya penuh harapan, dan di dalam pikirannya, ia sudah bisa membayangkan semua semut tersenyum bahagia sambil menikmati potongan roti besar bersama-sama. Sebelum berlari memanggil teman-temannya, Simi sempat berpikir, "Mungkin aku harus coba sekali lagi." Ia menarik napas dalam-dalam dan mengencangkan ikat pinggang daunnya yang selalu ia pakai saat bertugas. Ia kembali mendekati roti besar itu, membungkuk, lalu mulai mendorong dengan seluruh tenaga yang ia punya. Kakinya menggali ke tanah, tubuhnya gemetar karena kerasnya dorongan, tapi roti itu tetap diam di tempat. Ayo Simi, sedikit lagi," katanya menyemangati diri sendiri. Ia mencoba lagi, kali ini dengan cara menarik. Ia menggigit pinggir roti dan menarik mundur sekuat tenaga. Tapi bukannya bergerak, ia malah terguling ke belakang dan jatuh di atas daun kering. Duuk! Suara tubuh kecilnya mendarat pelan. Ia bangkit, menggoyangkan debu di tubuhnya, dan tidak menyerah. Kali ini, ia coba menggulingkan roti dengan mendorong dari sisi bawah. Tapi tubuhnya terlalu kecil, dan beratnya roti seperti sebuah bukit. Peluh menetes di dahinya, dan napasnya mulai terengah-engah. Simi akhirnya duduk di samping roti, memandangi benda besar itu sambil mengusap pipinya yang kotor. "Aku sudah mencoba segalanya, tapi aku memang tidak bisa sendiri," gumamnya dengan suara pelan. Namun, di balik wajah lelahnya, ada cahaya semangat yang belum padam. Simi menatap langit yang biru, lalu tersenyum kecil. "Aku tahu sekarang, aku butuh bantuan. Aku harus memanggil teman-temanku,"
Kalau kita bersama, tidak ada yang mustahil, katanya mantap. Ia pun berdiri, menepuk-nepuk dadanya, lalu mulai berlari kecil ke arah sarang semut, sambil meneriakkan, "Teman-teman, aku butuh kalian. Aku punya kejutan besar." Simi berlari secepat yang ia bisa, melewati jalan kecil di antara rumputan, sambil berseru-seru dengan suara paling lantang, "Teman-teman, ayo ke sini. Ada sesuatu yang luar biasa." Ia tak peduli kakinya mulai pegal atau napasnya terengah. Hatinya terlalu bersemangat. Di sarang semut, teman-temannya sedang sibuk bekerja. Ada yang menyapu lorong, ada yang mengatur cadangan makanan, ada juga yang baru saja bangun dan masih menguap. Saat mendengar suara Simi, semua semut berhenti dan menoleh. Mereka saling berpandangan heran. "Simi kenapa? Ya?" "Dia kelihatan sangat bersemangat," kata Titi, semut yang paling cerdas. "Ayo kita lihat," sahut Roro, semut pemberani. Dalam waktu singkat, rombongan kecil semut pun mengikuti Simi. Ada yang berjalan cepat, ada yang berlari, bahkan ada yang membawa tali kecil dari daun. Siapa tahu diperlukan. Sesampainya di tempat roti besar, semua semut langsung melongo. "Wow!" seru mereka bersamaan. Mata mereka membulat, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka, tak percaya dengan yang mereka lihat. Potongan roti itu tampak seperti gunung kenyal dan lezat. Ini roti paling besar yang pernah kita lihat," kata Roro takjub. "Kau hebat, Simi. Tapi, bagaimana cara membawanya?" tanya Titi. Simi tersenyum dan berkata, "Aku sudah coba sendirian, tapi tidak bisa. Roti ini berat sekali. Tapi aku tahu, kalau kita kerjasama, kita pasti bisa." Teman-temannya saling berpandangan, lalu mulai tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita bawa roti ini pulang bersama-sama," teriak salah satu semut dengan semangat. Semua semut pun bersorak, dan tanpa menunggu lama, mereka mulai bersiap untuk bekerja sama membawa roti itu menuju sarang. Petualangan besar pun dimulai. Tanpa menunda waktu, para semut segera membentuk tim. Ada yang bertugas mendorong, ada yang menarik, dan ada juga yang mengatur jalur agar mereka tidak tersesat. Simi berdiri di depan, memimpin dengan suara riang. "Ayo teman-teman, kita angkat bersama. 1, 2, 3, angka aat." Serempak semua semut mengerahkan tenaga. Awalnya roti itu hanya bergoyang sedikit, tapi mereka tidak menyerah. Mereka mencoba lagi, kali ini dengan semangat yang lebih besar. Dan, pelan-pelan, roti itu mulai bergerak. "Yeay, bergerak. Kita berhasil," seru Titi sambil tertawa senang. Semut-semut makin semangat. Mereka mendorong bersama-sama, selangkah demi selangkah, membawa roti melintasi rumputan yang tinggi, melewati akar-akar yang menjalar seperti jembatan kecil, dan menghindari batu-batu yang besar. Saat melewati tanah menanjak, mereka saling menyemangati. "Ayo, semangat! Kita bisa! Sedikit lagi!" teriak Roro yang berada di tengah barisan. Ada saat di mana roda daun yang mereka buat untuk menggeser roti patah. Tapi mereka cepat mencari ranting lain dan membuat yang baru bersama-sama. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menyerah. Mereka saling membantu dan saling menyemangati. Bahkan semut kecil yang biasanya pemalu, ikut mengangkat bagian kecil dari remah-remah roti dan merasa bangga bisa membantu. Semakin lama, perjalanan terasa seperti petualangan besar yang seru. Mereka bernyanyi sambil bekerja, membuat lagu sederhana, "Dorong roti, dorong terus, roti besar untuk kita semua." Suara tawa dan nyanyian kecil mereka mengisi udara taman yang cerah. Simi melihat ke sekeliling dan merasa hatinya hangat. Ia tidak hanya merasa senang karena menemukan roti, tapi juga karena bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Disinilah ia tahu bahwa saat banyak hati dan tangan bersatu, tidak ada yang mustahil. Perjalanan membawa roti besar itu tidak selalu mudah. Setelah beberapa saat berjalan, rombongan semut kecil itu tiba di sebuah jalur yang penuh tantangan. Di depan mereka terbentang batu besar yang menghalangi jalan. Batu itu begitu tinggi bagi para semut, seperti gunung menjulang yang menutupi arah ke sarang. Semua semut berhenti sejenak, memandang rintangan itu dengan bingung. Roro mengerutkan dahi. "Kita tak bisa lewat sini. Terlalu tinggi untuk roti kita dorong melewatinya."
Namun Simi tidak kehilangan semangat. Ia memutar otak dan berkata, "Kalau kita tidak bisa naik, kita cari jalan memutar." Semua semut mengangguk, lalu bersama-sama menuntun roti ke arah samping, melewati jalur kecil yang sempit dan dipenuhi rumput liar yang tinggi menjulang. Rumput itu seperti hutan raksasa bagi mereka. Setiap helai rumput terasa seperti tiang besar yang harus mereka dorong agar bisa lewat. Hahaha. Pelan-pelan ya, jangan sampai roti terbalik, kata Titi, yang berjalan di sisi kanan roti. Mereka harus berhati-hati. Kadang-kadang rumput menyangkut di pinggiran roti, membuatnya susah bergerak. Tapi mereka saling membantu. Ada yang memotong rumput dengan gigi, ada yang memegang erat agar roti tidak jatuh. Meskipun lelah, tak ada yang mengeluh. Tiba-tiba, seekor jangkrik melompat dari semak. Semua semut berhenti seketika, terkejut. Tapi jangkrik itu ternyata baik hati. Ia tertawa dan berkata, "Wah, kalian semangat sekali. Butuh bantuan." Simi menjelaskan bahwa mereka sedang membawa roti besar ke sarang. Dengan senang hati, si jangkrik ikut membantu mengangkat bagian rumput yang menghalangi jalur mereka. Berkat bantuannya, jalan menjadi lebih mudah. Setelah berhasil melewati rintangan rumput dan batu, semut-semut bersorak. "Hore! Kita berhasil lewat," sorak mereka. Roti itu kini makin dekat dengan sarang. Meski tubuh mereka lelah, hati mereka penuh semangat. Karena mereka tahu, sebentar lagi semua kerja keras mereka akan terbayar. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, para semut akhirnya bisa melihat sarang mereka di kejauhan. Terletak di bawah pohon besar dengan daun-daun yang rimbun, sarang itu tampak hangat dan ramah seperti rumah impian. Simi tersenyum lebar dan berseru, "Itu dia! Kita hampir sampai, teman-teman!" Semua semut langsung bersorak penuh semangat. Meskipun kaki mereka lelah dan tubuh terasa berat, semangat mereka seperti melompat-lompat karena rasa senang. Dengan dorongan terakhir yang penuh tenaga, mereka mengangkat roti besar itu bersama-sama dan perlahan-lahan membawanya masuk ke dalam lorong sarang. Semua semut lain yang belum ikut membantu, keluar dari dalam tanah, melihat keheranan. "Wah, apa itu?" seru salah satu semut kecil. "Itu roti. Roti besar. Lihat, Simi dan teman-teman membawanya," jawab yang lain sambil melompat girang. Begitu roti diletakkan dengan hati-hati di ruang makanan, semua semut langsung bersorak dan bertepuk tangan. "Hore! Kita punya makanan untuk banyak hari ke depan." Mereka mengelilingi roti itu sambil tersenyum lebar. Anak-anak semut kecil berlarian riang, dan semut-semut tua tersenyum haru melihat persatuan dan semangat kerjasama yang luar biasa dari generasi muda. Simi berdiri di atas potongan kecil remah roti dan berkata lantang, "Teman-teman, kita berhasil karena kita bekerja sama. Kalau aku sendiri, aku tidak akan bisa mengangkat roti ini. Tapi karena kita saling bantu dan tidak menyerah, kita bisa melakukan hal besar." Semua semut bersorak, "Simi hebat! Semut-semut hebat!" Hari itu, sarang semut penuh dengan tawa, nyanyian, dan aroma lezat dari roti yang mereka bawa bersama. Mereka belajar bahwa bukan kekuatan tubuh yang paling penting, tapi kekuatan hati dan kerjasama yang bisa membuat hal besar jadi mungkin. Dan disitulah Simi duduk, memandangi roti besar, merasa sangat bahagia, bukan karena makanannya saja, tapi karena ia memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Setelah semua semut kenyang dan bahagia, Simi berdiri di tengah kerumunan sambil berkata dengan suara lembut, "Teman-teman, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Meskipun kita kecil, kalau kita saling membantu dan bekerja bersama, kita bisa melakukan hal-hal besar." Semua semut mengangguk setuju. Mata mereka bersinar penuh kebanggaan. Simi melanjutkan, "Jangan pernah takut untuk meminta bantuan saat kita kesulitan. Karena teman-teman yang baik selalu siap membantu. Dan dengan kerjasama, kita bisa menghadapi tantangan apapun, sebesar apapun rintangan yang kita temui." Semua semut bertepuk tangan dan tertawa bahagia, merasakan kehangatan persahabatan yang menguatkan. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang gemerlap, taman dan sarang semut menjadi tempat yang penuh cerita dan kenangan indah.
Simi dan teman-temannya tidur dengan hati yang damai, siap menghadapi petualangan baru di hari esok. Mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itulah cerita tentang semut kecil dan roti besar. Kisah tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan kerjasama yang bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik.